Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini kita akan kupas satu buku yang bertajuk Asalib Tarbiyatin Nasyi'ah Indas Sahabah, ya, tentang metodologi pendidikan yang timbul pada zaman, yang berkembang pada zaman sahabah, ya. InsyaAllah buku ini kita akan kupas yang di dalamnya mengandungi 5 perbincangan. Pertama, buku ini membincangkan tentang definisi at-tarbiyah, apa makna pendidikan itu. Lalu, buku ini menjelaskan tentang apa makna sahabah. Ya, siapakah sahabah itu? Dijelaskanlah pemaknaan sahabah itu. Kemudian yang ketiga, buku ini menjelaskan tentang asas pendidikan sahabat, bahwa pendidikan sahabat itu dibina atas 4 asas. Pertama, atas asas Al-Quran Al-Karim. Kedua, atas asas As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah. Dan yang ketiga, atas asas fitrah yang lurus. Dan yang keempat, atas dasar fakta-fakta objektif mengenai akhlak mulia orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Jadi ini 4 asas pendidikan yang menyokong jalannya pertumbuhan kepribadian para sahabat. Kemudian yang yang keempat dalam buku ini menjelaskan tentang sisi-sisi yang menjadi titik tekan, ya, pendidikan para sahabat. Yang akhirnya Ustazah buat tajuk dalam perbincangan ini adalah 20 teladan pendidikan di sekitar para sahabat. Maknanya kita berusaha untuk mencontoh 20 aspek keteladanan yang ditunjukkan oleh para sahabat dalam sirah atau dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kita ingin tahu pada poin yang keempat ini, apa sebetulnya aspek-aspek atau sisi-sisi yang menjadi titik tekan para sahabat dalam pendidikan mereka ini, khususnya dalam mendidik anak-anak mereka nanti, ya, yang merupakan pewaris, ya, mereka untuk melanjutkan dakwah para sahabat itu. Kemudian yang kelima adalah membincangkan tentang lembaga pendidikan atau akademi pendidikan atau institusi pendidikan, ya, para sahabat. Dengan adanya lembaga pendidikan Saqifah Bani Sa'idah, ya, rumah-rumah Ummahatul Mukminin, masjid-masjid atau rumah-rumah Allah itu dijadikan sebagai institusi pendidikan, sebagai lembaga pendidikan atau akademi pendidikan. Dengan tokoh-tokoh yang diambil dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Mu'az bin Jabal. Ya, jadi puan-puan dan tuan-tuan akhirnya tahu bahwa konsentrasi buku ini ada pada 5 poin, ya. Pertama, penjelasan tentang makna pendidikan. Kedua, penjelasan tentang makna sahabat. Ketiga, penjelasan tentang manhaj sahabat dalam pendidikan. Yang keempat, menjelaskan tentang 20 sisi yang menjadi titik tekan para sahabat dalam pendidikan. Dan yang kelima, mengenai akademi pendidikan dengan tokoh-tokoh pendidikannya. Oke, yang akan menjadi perbincangan Ustazah di sini adalah poin yang keempat, yaitu mengenai sisi-sisi pendidikan yang ditekankan oleh para sahabat ketika mereka mendidik remaja, anak-anak mereka. Dan sahabat merupakan hasilan daripada pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apakah 20, ya, aspek yang ditekankan oleh para sahabat dalam mendidik generasi muda, ya, dalam mendidik remaja, dalam mendidik anak-anak mereka, sehingga tumbuhlah yang namanya Abdullah bin Abbas, ya, itu kan kanak-kanak pada zaman Nabi, dia ni kanak-kanak tetapi dididik oleh para sahabat, sehingga tumbuhlah namanya Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar masih kecil ketika itu dibawa Umar ke mana-mana.
seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Muaz bin Jabal. Mereka adalah para pemuda asyabab ketika zamannya sahabat besar. Jadi mengapa timbul atau muncul generasi yang begitu tangguh dalam pemikiran, dalam pergaulan, ya, dalam sosial, dalam ubudiyah mereka, ya, dalam segala hal sebagai seorang manusia, ya, apa sebetulnya yang perlu kita teladani dari sirah para sahabat. Jadi buku ini kalau kita bedah sebetulnya dia ditulis oleh Saleh bin Huwaidi Al-Husain dan mendapatkan satu kata pengantar daripada seorang seorang rektor, ya, fakulti pendidikan di University King Saud, ya, Dr. Saud bin Nasir bin Ibrahim Al-Qusairi, ya, memberikan kata pengantar pada buku ini bahwa buku ini sangat bagus untuk dimiliki kalangan para pendidik, ya. Maka buku ini juga saya rekomenkan kerana buku ini menjelaskan tentang analisis seorang penulis mengenai sirah para sahabat. Jadi sirah para sahabat itu ditelusuri, lepas itu dikonklusikan dalam bentuk poin-poin, begitu. Jadi dia merupakan satu renungan terhadap sirah para sahabat. Lalu setiap sirah yang dikaji itu diberi tajuk tersendiri. Disitulah yang menjadi titik tekannya para sahabat dalam bab pendidikan, ya. Jadi kita senang misalnya kisah begini-begini, apa tajuk utamanya, ya. Tajuk utama ditulis, ya, sisi pertama apa misalnya, ya, tentang misalnya mengenal Allah, begitu. Nanti akan dihuraikan sirah-sirah para sahabat, kadang-kadang melebih daripada 3, 5, 6 sirah. Jadi secara tak langsung kita belajar tentang sirah para sahabat, ya, belajar tentang sirah para sahabat. Ya, jadi buku ini sebetulnya ditulis atas penelitian dan penganalisisan mengenai fenomena pendidikan semasa, di mana kata beliau umat Islam ini hampir sudah tidak memiliki keteladanan dalam pendidikan, ya. Oke, kalau saya sendiri pribadi mengambil contoh, anak-anak kita saat ini kalau ditanya tentang sesuatu, kata-kata mutiara, mereka jarang mengambil daripada para sahabat atau sabda Nabi SAW. Mereka akan menghafalkan kata-katanya Albert Einstein, begini-begini, menghafalkan kata-katanya orang-orang Barat lah dalam kata-kata mutiara mereka, ya. Kalau kita tak perasan kadang-kadang kan kata-kata mutiara daripada Joker dikeluarkan bagaimana, kata-kata mutiaranya daripada Samuel Huntington macam mana, kata-kata mutiaranya daripada Joseph siapa, begitu kan dikeluarkan. Tapi bagaimana anak kita sekarang ini tidak pernah menukil kata-kata mutiara daripada Jami'ul Ulum wal Hikam misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab walakal jannah. Kata mutiara simple, tapi anak kita tidak terfikir untuk mengambil kata mutiara itu, ataupun daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Abu Bakar As-Siddiq, daripada Umar bin Al-Khattab. Jarang. Sampai-sampai kalau kita tanyakan siapa idol mereka misalnya, mereka tidak mengatakan bahwa idol kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin karena jauhnya perjalanan sirah para sahabat yang merupakan hasil didikan Nabi untuk kita ketengahkan kepada anak-anak kita. Ini kata penulis menjadi satu kegagalan dalam keteladanan, ya. Kata beliau hampir nyaris tidak memiliki keteladanan dalam pendidikan dan khususnya pada tenaga pendidik sendiri, di mana, ya, konteks beliau melihat bahwa umat Islam lebih banyak mengambil, ya, tenaga pendidik dari luar batasan Islam itu sendiri. Mereka mengambil pendidik yang backgroundnya bukan seorang Muslim murni, tetapi mereka diambil daripada non-Muslim untuk mendidik, ya. Kan banyak kan kita nampak universiti Islam antarbangsa luar, ya, maksudnya universiti di luar negara, ya. Siapa yang mendidik mereka itu? Kebanyakan adalah intelektual dari kalangan Yahudi, ya kan.
profesor daripada Yahudi, daripada Nasrani, ya. Padahal yang dididik itu adalah umat Islam. Jadi ini antara sorotan pemandangan penulis, sehingga perlu mengetengahkan sirah sahabat dan diolah menjadi satu perbincangan mengenai 20 keteladanan pendidikan, agar kita memiliki satu background yang jelas tentang kemana kita menyandarkan pendidikan kita. Lalu kita boleh melihat anak-anak kita, adakah hasil pendidikan kita itu menumbuhkan generasi yang dari sikap dan pemikiran itu seperti para sahabat begitu. Kalau tidak, bermakna apa yang kita bagi kepada anak-anak kita belum menepati apa yang dibagi Rasulullah kepada para sahabat begitu. Jadi kita akan bercermin. Kadang-kadang saya mencoba juga untuk menguji hasil-hasil yang saya dapatkan dalam buku ini. Saya coba tanya pada anak saya, ternyata jawabannya masih belum menepati apa yang telah diraih oleh Rasulullah mengenai para sahabatnya ini. Jadi saya melihat Allah sungguh jauh lah pendidikan anak-anak sekarang ini, ya. Kemudian tulisan ini, ya, sebetulnya kalau saya nak bagi tahu kenapa perlu untuk dimiliki juga, adalah sebuah hasil renungan, ya, hasil renungan penulis terhadap generasi terbaik yang diberkahi, ya, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tertarik untuk membincangkan tentang buku ini selepas saya menjelaskan tentang salah satu siri dalam siri Al-Aqsam fil Al-Amsal fil Quran, yaitu tatkala saya menjelaskan kepada puan-puan dan tuan-tuan dalam kelas online itu mengenai siapakah para sahabat yang sangat digeruni, yang sangat ditakuti, yang sangat disegani oleh penguasa dunia hari ini, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, ketika membincangkan Al-Quran surah Al-Fath ayat yang ke berapa? Yang ke-29. Jadi di sini sebelum Ustazah melangkah kepada perbincangan mengenai 20 sisi atau 20 keteladanan pendidikan di kalangan para sahabat, Ustazah nak jelaskan dahulu tentang siapa sahabat, sehingga penjelasan ini membuat diri kita terasa ingin lebih dekat menghayati sirah para sahabat, ya, sehingga kita akan berusaha untuk mencari buku mengenai as-sahabah haula Rasul, yaitu mereka para sahabat di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita merasa kagum dengan hasil pendidikan Nabi dan merasa hormat dengan generasi para sahabat seperti hormatnya, ya, orang-orang kafir ketika itu dengan para sahabat. Ya, orang-orang kafir menghormati para sahabat, tapi sekarang kita sudah dijauhkan daripada para sahabat. Ya, maka pernah saya katakan sebuah dialog yang berlaku antara seorang muslim dengan seorang padri, ketika muslim ini berusaha untuk mengorek keterangan tentang sikap padri dengan pertanyaan, siapakah orang yang paling Anda takuti? Kami tak pernah menakuti dengan orang Islam hari ini walaupun jumlah mereka sungguh banyak. Walaupun jumlah mereka adalah mendominasi dunia. Kami tidak pernah takut dengan orang Islam semasa. Yang kami takutkan adalah cuma satu, yaitu para sahabat Nabi. Jadi maknanya kalau sekarang kita mengembalikan pendidikan gaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memunculkan generasi sahabat di ala modern sekarang ini, maka sebetulnya anak-anak kita akan ditakuti dan digeruni oleh orang-orang kafir. Ya. Sekarang kita mencoba untuk mengenal lebih dekat tentang sirah sahabat, kemudian apakah sisi penting daripada sirah itu untuk kita jadikan sebagai tolak ukur kejayaan pendidikan itu sendiri. Ya, jadi saudara sekarang lebih fokus melihat pada isu akhir zaman, seperti mana penulis ini juga mulai fokus, ya, penulis buku ini. Saya tengok kefokusannya adalah dengan melihat kepada banyaknya fitnah yang menyebar di akhir zaman ini, di tengah kepeningan para pendidik untuk mencari, ya, para pendidik sekarang tengah mencari formulasi terbaik dalam pendidikan,
Sehingga kita tak heran jika para pendidik sekarang sudah mulai mendatangkan pakar-pakar bagaimana sistem pendidikan yang berkesan itu. Ya, kalau kita faham tentang makna at-tarbiyah, at-tarbiyah itu bitta'ayush, dengan kebersamaan, maka sebetulnya kelas-kelas yang tidak mengalami kebersamaan secara fisikal itu kadang-kadang boleh menjauhkan satu hubungan yang dekat antara anak didik dengan yang mendidik. Jadi media-media informasi sekarang, media-media sosial itu sebetulnya tidak dapat menjembatani apa yang ada di hati para pendidik dengan apa yang di hati anak didik, karena yang menjembatani ini adalah suatu benda yang dikatakan mati. Berbeza ketika alam kita perhatikan, dia boleh menjembatani antara kita dengan akhirat. Karena apa? Dia benda yang hidup. Tapi kalau media sosial itu benda yang mati, dia berbentuk benda yang jamid, yang keras, yang tidak ada ruh di situ. Ya, jadi perlu diperhatikan makna tarbiyah itu apa, ada unsur kebersamaan. Maka ketika Allah dikatakan sebagai Rabbul Alamin, kata Rabba berasal dari kata asal masdar tarbiyah, pendidikan, maka Allah sentiasa mengingatkan kita bahwa Allah sentiasa bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana, la takhaf innallaha ma'ana. Kan begitu tuh. Kalau Allah misalnya hendak mengangkat jiwa Nabi Musa alaihissalam dan juga saudaranya, maka bagaimana cara Allah mendidik? Allah mengatakan, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jadi Allah sentiasa mengingatkan pada kita bahwa Allah itu sentiasa bersama kita. Maka Allah dikatakan sebagai Rabb al-Alamin. Oke, baik. Jadi ada satu kepentingan di sini Ustazah untuk menjelaskan sedikit tentang siapakah sahabat, sehingga kita teringin tahu bagaimanakah sisi kehidupan para sahabat dalam mengarungi ya kehidupan dunia ini, sehingga kita boleh mengeluarkan beberapa poin-poin penting keteladanan daripada sirah mereka untuk kita contoh, ya. Jadi puan-puan dan tuan-tuan yang sudah memiliki buku ini boleh dibuka, ya, muka surat yang ke-40 mengenai sanjungan Allah yang abadi sepanjang zaman untuk semua para pendidik, ya, yaitu Al-Quran surah Al-Fath mengenai pembukaan, ya, penaklukan itu sangat dikaitkan dengan para sahabat, ya. Surah Al-Fatah, ya, surah yang ke-48, ya, jatuh pada ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bihim tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil ka zar'in akhraja syat'ah fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah menyanjung tentang sahabat-sahabat Nabi melalui firman-Nya, Muhammad dan Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang yang ada di sekitar Muhammad, ya, adalah asyidda alal kuffar, begitu tegas, keras, ya, garang dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi begitu lembut, penuh kasih, penuh cinta kepada sesama mereka yang beriman. Ya. Tarahum ruk'an sujadan. Ya. Engkau boleh melihat
orang-orang di sekitar Nabi Muhammad ini, itu para sahabat, sentiasa dalam keadaan rukkaan, bukan raki'an. Kalau raki'an sujud sekali, rukuk sekali, tapi kalau rukkaan itu berkali-kali. Rukkaan, sujadan, dan sujud. Mananya sering salat begitu. Seringnya salat itu bukan salat wajib. Kalau salat wajib sudah diketahui, menjaga salat-salat sunnah. Rukkaan, sujadan. Ya. Untuk apa mereka rukkaan sujadan ini? Ya betaguna fadlam minallah, yaitu untuk mencari, mendapatkan kemurahan daripada Allah Ta'ala, waridwana, dan juga mendapatkan keridhaannya. Jadi Allah sebagai satu-satunya tujuan mereka hidup, sehingga mereka mengabdikan dirinya kepada Allah, ya, dengan sujudnya, dengan rukuknya, merupakan simboliknya ubudiyah yang paling tinggi, yaitu as-salah. Sehingga kekerapannya mereka dalam salat, dengan rukuknya, dengan sujudnya itu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ya, terbekas sebuah tanda pada wajahnya, kesan daripada sujud. Ya, jadi nak tahu mereka ini siapa, ya tengoklah tanda yang ada pada muka mereka disebabkan oleh kesannya sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, kita pun malu rasanya di sini. Kesan sujud ini ada dua ta'rifan. Ya, pertama kesan secara fizikal, yaitu membentuk di dahi mereka ini sebuah tanda kehitam-hitaman akibat kekerapannya, ya, kening atau dahi ini dengan pasir, ya, ataupun dengan turab, di mana dia meletakkan dahinya ini dengan meletakkannya dahinya ini di tanah ataupun di pasir, yang bukan sekejap dia nak balik untuk duduk, tapi karena mereka mengetahui keutamaan sujud itu adalah posisi yang paling mulia, karena dia orang yang tengah sujud ini dekat dengan Tuhannya, so dia banyak meminta, ya, kebaikan akhirat ketika dia sujud itu, sehingga kesannya itu ada di sini. Ya, kesannya ada di sini. Ada yang mengatakan kesan ini bukan secara fisikal, tapi kesan ini adalah secara maknawi, ya, bahwa kesan sujud, kesan daripada salatnya itu adalah membuat wajahnya itu berseri-seri, ya, dengan menukil pandangan Al-A'mash, man kasura salatahu bil-lail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang perbanyakkan salatnya di waktu malam, maka di waktu pagi mukanya akan ceria. Dan cahaya ini diberikan oleh Allah, dan hanya Allah yang mengetahui cahaya itu di wajah-wajah mereka. Dan kelak ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, wajah-wajah itu akan bersinar di bawah sampai ke akhirat. Allahu Akbar. Ya, baik. Kemudian itu perumpamaan mereka. Ketinggian ubudiyah mereka di hadapan Tuhan itu diletakkan dalam kitab Taurat, dalam kitab orang-orang Yahudi yang dulunya milik kepada Bani Israel. Lalu mereka sudah mulai mengingkari sehingga muncul, ya, golongan Yahudi itu. Itu disebutkan dalam kitab Taurat. Satu sindiran untuk orang-orang Yahudi. Betapa Yahudi itu ahli ilmu, tetapi mereka tidak mau melaksanakan ubudiyah. Maka dalam surah Al-Baqarah disindir orang-orang Yahudi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk apa? Wa aqimus shalah, untuk menegakkan salat, untuk beribadah, karena mereka sudah mulai menyukai dengan kehidupan dunia. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, mereka diminta oleh Allah, dinasihatkan oleh Allah agar melakukan salat. Ya. Jadi sisi ubudiyah, sisi amalia praktis ini ada pada sahabat, tetapi tidak ada pada orang-orang Yahudi. Maka sifat orang-orang di sekitar Rasulullah ini, itu para sahabat, diletakkan dalam kitab Taurat. Sedangkan perumpamaan para sahabat
di dalam kitab Injil berbeza dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Ya. Mengapa? Nanti kita akan cek kenapa. Kita perhatikan dulu, wa masaluhum fil Injil kamasali kazar'in akhraja syatta'ahu. Perumpamaan para sahabat itu dalam kitab Al-Injil, ya, maksudnya para sahabat ini sudah ada dalam kitab Taurat sebelum Al-Quran diturunkan, dan sudah ada dalam kitab Al-Injil sebelum Quran diturunkan. So pengikut agama Nasrani, pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Isa sudah tahu siapakah Muhammad dan bagaimanakah sifat para sahabat. So mereka juga yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, mereka juga sudah kenal siapa Muhammad dan bagaimanakah sifat para sahabat Muhammad itu. Mereka sudah tahu. Sehingga ketika mereka membaca kitab Taurat dan kitab Injil, mereka hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka tetap mengerti, mereka tetap tahu tentang Muhammad dalam kitab mereka masing-masing dan juga para sahabat dalam kitab mereka masing-masing. Allahu Akbar. Para sahabat tidak tahu sebelumnya bahwa mereka disebut dalam kitab Taurat, mereka disebut dalam kitab Al-Injil. So apa perumpamaan para sahabat dalam kitab Al-Injil? Sehingga kita sekarang tidak perlu berkiblat lagi untuk belajar kepada orang-orang Nasrani. Cukup kita berkiblat belajar kepada generasi sahabat. Kita menggali literatur Islam dalam bentuk sirah-sirah para sahabat. Disitulah letak kejayaan Nabi kita Muhammad SAW dalam mendidik generasi yang dikatakan sebagai generasi yang terbaik sepanjang zaman. Oke. Jadi para sahabat itu dalam kitab Injil itu diumpamakan seperti, ya, kazar'in, ya. Zar'in itu seperti tanaman. Tanaman ini mengeluarkan syat'ah, mengeluarkan tunas, ya. Kemudian tunas ini dapat menguatkan tanaman tersebut, ya. Tanaman itu adalah Nabi Muhammad SAW, lalu menghasilkan tunas-tunas di sekitarnya. Tunas itu perlahan-lahan menjadi kuat. Tunas-tunas di sekitarnya itu adalah para sahabat. Lalu fastaghlada, ya. Minta maaf, tunas-tunas itulah yang nanti akan menguatkan tanaman itu. Maknanya tunas-tunas yang dikatakan sebagai para sahabat itu, dialah yang akan menguatkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita dikuatkan oleh para sahabat. Maka Nabi kita diumpamakan seperti satu tanaman. Para sahabat adalah tunas-tunas yang keluar dari tanaman itu. Ya, fa'azarahu, maka tunas-tunas itulah yang akan menguatkan tanaman yang satu itu. Fastaghlada, maka tunas-tunas itu menjadi besar dan menjadi kuat. Ya, fastawa, lalu menjadi kukuh. Ala suqi, berdiri tegak di atas batangnya. Jadi perlahan-lahan ketika sahabat ditinggalkan oleh Nabi SAW, sahabat itu yang akan memimpin. Bayangkan, Nabi Muhammad diambil oleh Allah, sahabat itu yang menggantikan. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, walaupun tidak ada Rasulullah, kemenangan demi kemenangan dalam peperangan dicapai. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Al-Khattab, subhanallah, kemenangan demi kemenangan dicapai. Sehinggalah orang-orang Nasrani yang berpegang kepada kitab Al-Injil, ya, ditaklukkan oleh Umar bin Al-Khattab, ya, sehingga Homs dimiliki, ya, satu kota Hims tapi Homs, ya, yang ada dekat Syam, ya, dekat Syria ketika itu yang dikuasai oleh Rom, ditaklukkan oleh siapa? Oleh Umar bin Al-Khattab. Sehingga ketika Umar bin Al-Khattab menaklukkan wilayah Homs, kekuasaan kekaisaran Rom, apa kata Raja Rom? Raja Rom memanggil orang terdekat Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ditanya oleh Raja Rom ini mengenai siapakah Muhammad dan bagaimana keadaan para pengikutnya. Ternyata Raja Rom ini adalah orang yang menguasai kitab Injil. Sehingga beliau mengatakan, Raja Rom ini, bahwa kota Homs ataupun kekaisaran Rom ini juga akan ditaklukkan. Maka terkejutlah Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan ketika itu lepas beberapa tahun lamanya masuk Islam, ya. Dan betul, Rom ditaklukkan oleh Umar bin Al-Khattab dengan panglima-panglima yang terpilih ketika itu,
ya, termasuk panglima-panglima kebesaran, siapa namanya, Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah, itulah panglima-panglima yang ternama, ya, Qaqa dan lain sebagainya. Menjadi kuat, walaupun Nabi tidak ada, menjadi kuat, ya. Fastaghlaba fastawa ala suqi, berdiri. Tapi demikianlah, ketika kesempurnaan itu sudah pada puncaknya, perlahan-lahan umat Islam mulai mengendur, ya. Pada zamannya selepas Umar, diambillah oleh Utsman, sudah mulai ada isu, ya. Pada zamannya Ali sudah muncul fitnahnya, diteruskan lagi sampailah berlaku dinasti-dinasti Islam yang sudah jauh daripada generasi yang paling awal, seperti yang dipimpin oleh Abu Bakar dan juga Umar. Begitulah keadaannya, sehingga sampai saat ini akhirnya umat Islam mengalami kelemahan yang sangat nampak dipandang oleh orang-orang yang dulunya gerun dengan umat Islam, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang kufar dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Yu'jibu zurra, yang dengan tanaman seperti inilah membuat kagum, membuat takjub, membuat seronok, ya, penanamnya. Tidak ada penanam yang apabila melihat tanamannya itu bertunas dan kukuh, melainkan hatinya akan seronok, ya. Ketika penanamnya ini seronok, subhanallah, maknanya Rasulullah seronok lah kan. Rasulullah sangat seronok karena Rasulullah adalah orang yang menanamkan tauhid, menanamkan iman, menanamkan segala bentuk kepercayaan yang mengarah kepada akhirat. Ketika tengok hasilnya seperti ini, Masya Allah, Rasulullah seronok. Rasulullah amat berbangga dengan Umar, amat berbangga dengan Utsman, apalagi dengan kekasihnya, kesayangannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Cuma Allah tak mengizinkan Nabi kita mengambil kekasih, maka dianggap sebagai as-sahabah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seronok melihat Abu Ubaidah, Masya Allah, seronok melihat Al-Khalid bin Walid, ya, masuk Islam. Seronok sangat. Ketika Rasulullah seronok dengan hasil tanamannya ini, justru sebaliknya, liyaghidha bihimul kufar, orang kufar sangat geram. So kalau kita sebetulnya ingin membuat orang-orang kafir geram, kembalilah wahai para ibu, ya, kembalilah ke rumah, didik anak-anak itu, karena bagaimanapun jua pendidikan itu dipegang oleh seorang lelaki, tetap si ibu memainkan peranan yang cukup signifikan dalam pendidikan anak. Karena si ibu bagaimanapun melihat tanggung jawab suaminya pada anak itu betul-betul dikatakan satu kewajiban misalnya, tapi dia tidak puas untuk menyerahkan pendidikan itu murni kepada suaminya, dia akan ikut campur, ya. Maka pendidikan ini, Masya Allah, kalau nak membuat musuh-musuh kita itu rasa sakit hatinya, maka kita boleh mulakan sekarang. Jadikan rumah tangga kita ini sebagai benteng pertahanan umat Islam, sehingga muncullah tunas-tunas umat Islam yang boleh menggerunkan musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh Islam yang sekarang umat Islam dianggap sebagai sesuatu yang diperlekehkan, ya, dengan tabiat, ya, umat Islam sekarang yang lebih mencintai dunia berbandingkan akhirat, membuatkan orang-orang kafir tidak begitu takut dengan banyaknya umat Islam, tetapi mereka hanya takut dengan sahabat walaupun sedikit, tetapi kuat dalam memegang tali-tali agama Islam. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum, maka Allah pun menjanjikan kepada mereka ini, ya, subhanallah, bukan kepada para sahabat saja, tapi pada siapa saja yang mencontoh sahabat ini, kan? Karena itu Allah mengatakan, menggunakan kata allazina amanu wa amilus salihat, bukan wa'adallahu alladzina ma'ahu. Allah tidak mengatakan Allah akan menjanjikan kepada orang-orang di sekitar Nabi Muhammad, bukan, tetapi kepada siapa saja yang mengikuti gaya hidup mereka. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum. Apakah balasannya untuk mereka ini? Maghfiratan, ampunan daripada Allah, wa ajran azima, dan balasan yang begitu agung, yaitu masuk ke dalam syurga. Baik, jadi di sini kita boleh melihat perumpamaan para sahabat di kitab Al-Injil adalah ditunjukkan kekuatannya,
kekuatannya. Karena ketika itu pada zaman para sahabat, ya, orang Rom itu banyak menguasai. Padahal pada zamannya Nabi Isa pun Rom itu banyak menguasai bangsa. Sehingga kebanyakannya ahli kitab itu mereka hanya ikut menempel dalam kekuasaan, ya, menjadi orang yang menjilat kekuasaan. Itu mereka orang-orang Yahudi suka seperti itu. Jadi para penguasa Rom merasa takut jika dihabarkan betapa hebatnya para sahabat di sekitar Rasulullah. Dan kepada orang-orang Yahudi mereka juga begitu takut karena digambarkan begitu tinggi ubudiyah. Jadi boleh nampak di sini tingginya ubudiyah para sahabat, tingginya ma'rifah para sahabat terhadap Tuhannya, tingginya keyakinan mereka pada hari akhirat membuatkan mereka jadi pasukan yang kuat dalam berjihad. Dua benda inilah yang sering kita dengar, malam mereka untuk Allah, siang mereka untuk berjihad fisabilillah. Subhanallah. Ini yang generasi hari ini tiada. Generasi hari ini ketika malam ambil handphone begini, ya. Anak-anak kita jangan heran kalau di call kawannya, jom main malam. Tak heran. Adakah itu generasi yang akan digerungi oleh musuh? Tidak. Ya, karena itu apapun dikatakan terbelakangnya kita, kalau kita rujuk sahabat, jangan pernah risau dikatakan terbelakang. Justru apa yang dipandang orang hari terbelakang, itulah yang dipandang terdepan oleh orang-orang terdahulu. Ya, maka ajarkan anak-anak kita membuka sirah para sahabat lembaran demi lembaran, sehingga mereka menaruh rasa bangga, rasa seronok, ya. Dan saya boleh melihat, puan-puan dan tuan-tuan, anak-anak puan-puan dan tuan-tuan, jika lelaki yang Allah bagi dari kecil mereka sudah dekat dengan sirah para sahabat, Anda baca buku apapun terkait sahabat, dia akan langsung buka matanya. Umi, siapa? Abu Ubaidah ke? Betul ke Abu Ubaidah itu giginya habis, Umi? Umi, cerita, jom cerita. Nah, sehingga buku ini menjadi kegemaran anak-anak. Karena memang semua atas izin Allah. Dari kecil itu paling suka dengan sirah. Ya, walaupun kita tak menafikan dalam dunia fitnah seperti ini, mereka juga suka juga pegang handphone, ya. Jadi bagaimana kita sekarang ini dengan semangat yang menyala-nyala ini, kita sanggup membuat anak kita menangis dengan mengenepikan segala bentuk perkara-perkara yang boleh menghalang dekatnya anak-anak kita pada para sahabat. Ya, satu ketika Umar ditanya, ya, minta maaf, satu ketika Umar berkumpul dengan para sahabat, Umar bertanya kepada para sahabat, apa yang kau impikan? Saya mengimpikan andai kata rumah ini dipenuhi oleh harta intan permata dan aku boleh bersedekah. Ketika itu Umar bertanya pada yang lainnya, lalu apa yang engkau impikan? Aku mengimpikan andai kata rumah ini dipenuhi oleh banyak barang berharga sehingga aku boleh bersedekah. Hampir semua sama. Tapi Umar mengatakan, aku mengimpikan andai kata Allah mengembalikan para sahabat semua dan duduk dalam rumah ini sehingga aku boleh bermajlis dengannya. Allah, Umar seorang sahabat, beliau menantikan hadirnya para sahabat yang sudah meninggal. Betapa besarnya sahabat itu di sisi hati Umar, tapi betapa rendahnya para sahabat itu di sisi hati kita semua yang kita beria-ia nak sangat menjadi anak yang saleh, tapi kita lupa tentang sirah para sahabat, yang sirah itu kalau ditelusuri, direnungkan, itulah hasilan cocok tanam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yu'jibu zurra, sang petani itu merasa kagum, takjub, bangga, seronok, terkesima, terpesona dengan tanaman-tanaman itu, tunas-tunas itu yang boleh berdiri tegak dan kuat. Allah Akbar. Inilah sahabat itu yang perlu saya sampaikan sehingga perempuan dan tuan-tuan teringin tahu. So ustazah, sekarang apakah sisi-sisi penting yang ditekankan oleh para sahabat dalam pendidikan untuk generasi mereka ini? Selepas mereka dididik Rasulullah, lalu dianalisis hasil pendidikan Rasulullah, lalu apa yang mereka lakukan pada generasi selepasnya? Itu yang perlu untuk diketengahkan dalam
discuss ini. Okey, jadi puan-puan dan tuan-tuan, memang ada sebanyak 20 sisi yang ditekankan oleh para sahabat dalam bab pendidikan, tetapi mungkin Ustazah tidak akan menyampaikan secara keseluruhan. Ya, ada baiknya buku dirujuk dan dibaca dan dijadikan sebagai satu cerita untuk anak-anak kita. Semoga dengan usaha yang kecil seperti ini, saya katakan kecil ya, kerana buku ini tak semuanya menghimpun sirana para sahabat, boleh membantu walaupun 10-20% menyuntik jiwa anak-anak kita untuk menjadi seorang sahabah, ya, untuk menjadi seorang sahabah alaf baru yang digelar oleh Rasulullah sebagai al-ikhwan, ya. Ya, Rasulullah memiliki al-ikhwan, dan ikhwan itu adalah umatnya yang tidak hidup pada zamannya, namun percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya bacakan di sini dulu, baru saya terangkan antara 20 sisi yang menjadi titik tekan para sahabat dalam mendidik anak, ya, adalah pertama, ya, mengenal Allah, ya, mengenalkan kepada anak itu siapakah Allah, kemudian mengajak anak itu untuk mencintai Allah, menakuti Allah dikala seorang-seorang ataupun dikala dalam keramaian. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membangun keyakinan yang benar terkait hal-hal gaib dan negeri akhirat. Artinya di sini menonjolkan akhirat berbandingkan dunia. Kemudian yang keempat, gigih dalam menjalankan ketaatan kepada Allah serta mencintai orang-orang mukmin. Yang kelima, jauh dari kesyirikan dan juga kemaksiatan. Yang keenam, menyempurnakan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dengan mencari balasan semata-mata daripadanya. Yang ketujuh, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali kekerabatan. Yang kedelapan, berani, tangkas dan cinta untuk berjihad fi sabilillah. Yang kesembilan, berakhlak mulia. Yang kesepuluh, mencintai ilmu, gigih dalam menuntut ilmu dan memuliakan para guru. Yang kesebelas, melayani masyarakat dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang ke-12, patuh kepada pemimpin dan menjauhi apapun yang dapat memicu jalannya perpecahan. Yang ke-13, bekerja, mencari rezeki dan gigih dalam menjauhi segala yang diharamkan dengan menjaga diri daripada syubhat. Yang ke-14, menggunakan akal, kreatif dalam berfikir dengan baik. Yang ke-15, sabar dalam menghadapi segala kesulitan dan juga musibah. Yang ke-16, berdakwah menuju Allah. Yang ke-17, berinfak di jalan Allah. Yang ke-18, zuhud dengan dunia. Yang ke-19, berkorban di jalan Allah. Yang ke-20, surga itu tidak didapatkan dengan kemewahan, maka mereka mengajarkan tentang hakikat kesusahan. Okey, ini 20 sisi pendidikan yang ditekankan oleh para sahabat ketika mereka mendidik anak-anak mereka, ya. Para sahabat mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, ya. Jadi ditransfer kepada anak-anak mereka. Okey. Puan-puan dan tuan-tuan, mari kita bedah, ya. Kita jelaskan seadanya mengenai masalah dan sekedarnya kalau tidak tercakup semuanya, ya. Beberapa aspek yang ditekankan sahabat dalam bab pendidikan, pertama adalah mengajarkan anak itu muraqabah. Muraqabah itu adalah memperkenalkan tentang siapakah Allah kepada anak-anak sehingga timbul rasa khasyah dalam diri anak,
Lalu anak itu akan merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika dia sendiri, kita tidak risau karena dia merasa dijaga oleh Allah, bukan dijaga oleh mak ayahnya, ataupun ketika anak itu tengah dalam keramaian, tetap menjaga diri daripada berbuat maksiat karena makrifah anak itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sisi pertama ini kalau kita konklusikan adalah para sahabat mengajarkan pada anak-anak mereka melalui sirah mereka adalah tentang muraqabatullah, yaitu menghadirkan seolah-olah Allah itu menyaksikan amal perbuatan mereka. Jika mereka berbuat baik, mereka lebih semangat lagi berbuat baik, karena ketika berbuat baik Allah tengah saksikan saya ini. Jangan silap, muraqabah itu bukan terkait dengan perbuatan buruk. Kalau aku buat buruk kan Allah tengok, bukan. Muraqabah itu dua-dua Allah tengok. Ketika kita buat buruk, ketika kita buat baik, Allah menyaksikan kita. Dan ketika kita merasa disaksikan oleh Allah, sehingga kita muraqabah, sehingga kita ketika berbuat baik, oh Allah tengok saya, akhirnya saya semangat berbuat baik. Ketika berbuat buruk, saya rasa malu untuk teruskan perbuatan buruk ini. Itu namanya muraqabah. Tak secara langsung kita mengajarkan anak kita, tetapi anak kita akan tengok kita. Umi, kenapa kalau buat baik banyak sangat? Ya, karena ketika Umi buat baik Allah menyaksikan saya, nak. Umi, kenapa Umi tak teruskan je buat benda macam ini? Ya, karena Allah tengah tengok saya, benda ni tak baik untuk Umi lakukan, bahaya, nak. Oh, macam itu ke? Jadi anak cuma menyerap dan menyerap saja apa yang kita lakukan. Demikian juga para sahabat ketika mendidik anak-anak mereka. So, mereka hanya menunjukkan diri mereka itu sebagai orang yang sentiasa diawasi oleh Allah. Dan muraqabah itu tingkatan tertinggi yang merupakan kemuncak agama, ya, yang merupakan kemuncak agama. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Allah ditaati sehingga tidak derhakai, Allah diingati sehingga tidak dilupai, Allah itu disyukuri sehingga tidak dikufuri. Inilah sebentuk ketakwaan yang dihasilkan daripada muraqabatullah. Okey, buku ini dia akan meletakkan bahasan. Ya, bahasan pertama ini kan mengenal Allah, mencintai Allah, takut pada Allah. Nak letakkan sisi muraqabah di sini. So, lepas dia jelaskan itu, dia akan bagi sirah-sirah para sahabat. Itu yang Anda cukup tertarik. Bagi saya lah akan tertarik. Sehingga buku ini sedikit sebanyak boleh jadi silabus. Seperti saya jadikan bacaan satu kisah walaupun ringkas begitu, saya bagi kepada anak saya. Okey. Ini yang saya cerita kepada anak saya, ya. Saya contohkan, ya, sisi muraqabatullah yang dicontohkan oleh para sahabat dan menjadi sisi tekan pendidikan pertama untuk para sahabat kepada anak-anak mereka. Okey, saya bagi contoh di sini. Jadi puan-puan nanti boleh tengok beberapa contoh-contoh sirah yang akan mengisi tiap-tiap perbahasan. Perbahasan pertama dijelaskan semua sirahnya. Perbahasan yang kedua sirahnya dijelaskan. Ketiga sirahnya dijelaskan. Jadi Anda senang untuk mengambil sirah itu sebagai satu bahan penceritaan sehingga fuad anak kita menjadi teguh dalam berjihad, dalam berjuang, dalam beribadah melalui kisah-kisah para sahabat yang merupakan generasi terbaik hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di sini dicontohkan tentang kisah Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar bin Al-Khattab satu ketika pernah berjalan bersama dengan Abdullah bin Dinar. Jadi Abdullah bin Dinar ini pergi dengan Umar bin Al-Khattab menuju Mekah. Lalu mereka berdua beristirahat di tengah jalan. Ya, tiba-tiba datang seorang pengembala kambing turun dari gunung, ya, menuju Umar dan juga Abdullah bin Dinar. Kemudian bagaimana kita tengok Umar hendak mendidik remaja, ya, pengembala ini masih seorang anak-anak, masih seorang gulam, dia seorang hamba sahaya, ya, dia belum lagi dewasa, dia hamba sahaya tapi masih berstatus gulam, ya, anak-anak yang sudah matang, ya, pemikirannya. Dipanggillah, ya, penggembala mendekati, dipanggillah oleh Umar. Wahai penggembala, ya, jual je seekor kambing ini
daripada sekawanan kambing-kambing yang ada. Jadi Umar menyuruh si pengembala ini ambil seekor kambing saja. Kan kambing itu banyak. Ya, kambing itu kan banyak. Kata si pengembala, minta maaf, aku ini hanya seorang hamba sahaya yang ditugaskan oleh tuanku untuk menggembala kambing-kambingnya. Lalu apa kata Umar? Tak apa, engkau kata je lah kepada tuan kamu bahawa kambing yang satu itu dimakan oleh seekor serigala. Lalu apa jawab anak muda ini, sang penggembala ini? Idzan fa'inna Allah. Kalau macam itu, di mana Allah? Di mana Allah? Ya, di mana Allah? Maka Umar lalu menangis mendengarkan jawaban si penggembala ini. Sebagai bukti tangisan yang murni dari hatinya, Umar segera mendatangi tuan si penggembala ini. Lalu Umar menembus si penggembala ini, membeli penggembala ini, lalu Umar memerdekakannya kerana muraqabatullahnya penggembala ini. Allahu Akbar. Inilah sisi pendidikan penting yang diambil kira oleh Umar bin Al-Khattab. Dia berpura-pura, kau ambil je lah kambing itu satu, kan banyak kambingnya. Tak boleh, aku ni cuma mengembala aje, aku punya tuan. Alah, kau kata je lah dimakan serigala. Kalau macam itu, di mana Allah, tuan? Nangis Umar. Didatangi tuan si pengembala ni, dibelinya si pengembala ini, lalu dimerdekakanlah si penggembala ini lantaran muraqabatullah. Anda kalau perasan betapa sisi muraqabah ini ditekankan dalam dunia pendidikan Umar, sehingga terlahirlah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini mencontoh sebiji ayahnya. Ketika dia duduk-duduk di lereng perbukitan, dia nampak penggembala. Dia kata, wahai penggembala, apa kata kau sembelih je seekor kambing itu, lalu kita makan sama-sama di sini? Tak boleh, ini punya tuan aku. Okeylah, apa kata aku beli dan nanti duitnya kau ambil je lah. Tak boleh, ini tuan, kalau tuanku tak tahu, Tuhan, ainallah, ainallah. Dia cakap sebiji macam kisah pada ayahnya ini. Fa'ainallah. Maka seketika itulah Abdullah bin Umar dalam setiap harinya ketika dia berjalan, dia mengatakan ainallah, 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 supaya menghindarkan dirinya daripada berbuat maksiat ataupun kurang dalam beramal saleh. Ketika dia buat sesuatu, dia akan sebut ainallah. So kata-kata penggembala ini diabadikan oleh Abdullah bin Umar dalam kehidupannya, yaitu dia menyebut ainallah, ainallah dalam seumur hidupnya. Subhanallah. Saudara kepada Abdullah bin Umar juga, ya, akhirnya dinikahkan oleh Umar. Asim dinikahkan oleh Umar bin Al-Khattab dengan seorang anak perempuan penjual susu. Kerana apa? Umar mendengarkan perbincangan anak perempuan ini kepada ibunya. Ketika ibunya mengatakan, bagaimana kalau kita campur susu ini dengan air saja, wahai anakku, wahai putriku? Tak boleh. Amirul Mukminin melarang penipuan dalam penjualan. Alah, Amirul Mukminin malam-malam kan tidak tahu, wahai putriku, wahai anakku. Tetapi Amirul Mukminin tahu perkara ini, wahai ummi. Ya, mereka tak sedar Umar telah mendengarkannya. Segera Umar pergi menuju rumahnya dan membangunkan anak lelakinya. Siapa yang mau menikahi anak perempuan seperti ini? Kalau tak, biar saya nikahi perempuan ini. Maka akhirnya Umar pun mengajak anaknya yang bernama Asim, lalu Asim dinikahkan Umar dengan putrinya tukang susu ini, lalu nanti lahirlah zuriat yang disebut dengan Umar ibn Abdul Aziz. Jadi ini sisi tekan pendidikan sebetulnya dalam bab pendidikan. Tetapi perlu diketahui bahawa muraqabatullah ini adalah perkara kemuncak dalam agama Islam, sehingga perlu step-step yang perlu kita lakukan, perlu langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai
muraqabatullah, antaranya adalah dengan melaksanakan ma'rifatullah, ya, mengenal Allah, sama ada melalui Al-Quran atau melalui tafakkur alam semesta, sehingga Allah yang akan mengkurniakan perkara itu. Dalam masa yang sama, berdoalah selepas Anda menjalankan step-stepnya itu, mohon sama Allah, Allahumma qsim lana min khasyatik. Oke, itu sisitkan pertama. Nampak tak? Anda ingin tahu anak Anda bagaimana? Coba uji. Dan saya sudah menguji anak saya. Dan saya dapati ujian itu secara total, kalau di total begitu ya, hanya mungkin saya dapat 5%. Jadi kadang-kadang dia boleh ada muraqabah, tapi lebih banyaknya itu mereka sempat juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak merasa malu ketika pecah aman dan lain sebagainya. Jadi saya melihat Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, inilah anak kamu sebetulnya. Ketika kamu tinggalkan, demikian. Maka berkorbanlah wahai ibu untuk sentiasa mendidik, memantau, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi saya sebab merenung bagaimana generasi para sahabat dengan mudahnya mereka merasa muraqabatullah, ya, karena pendidiknya adalah sebaik-baik manusia yang sangat dekat dengan Allah. Maka pernah saya ingatkan pada puan-puan dan tuan-tuan dalam kelas Al-Qasas Al-Quran itu ya, bahwa untuk memiliki anak yang baik, yang akan dijaga oleh Allah, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ustazah ada perbincangan nanti yang menarik mengenai tadabbur ayat Al-Quran. InsyaAllah Ustazah akan bagi waktunya, mungkin seminggu sekali saja Umi. Ustazah akan bagi, tapi akan dimaklumkan insyaAllah. Oke, yang kedua, sisi yang ditekankan oleh para sahabat dalam pendidikan anak-anak mereka adalah cinta Nabi dan mengikuti apa yang beliau sampaikan. Ya, cinta Nabi dan mengikuti apa yang beliau sampaikan. Satu perkara yang perlu saya ingatkan perempuan dan tuan-tuan, kalau ingin tahu generasi sekarang baik atau buruknya, tanyakan siapa yang kalian kagumi, siapakah orang yang kalian idolakan, siapakah orang yang kamu betul-betul kagum, takjub dan hormat dengannya. Tengok jawabannya. Apa yang keluar daripada lisan anak-anak kita, itulah hakikatnya teguran daripada Allah untuk kita. Oh, saya baru tahu anak saya rupanya tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar pernah mengatakan, mulianya agama ini adalah karena anak-anak itu begitu mencintai nabinya, dan hinanya agama Islam ini sebaliknya ya, dikarenakan anak-anak itu sudah tidak mengenal para nabinya, tidak mengenal nabi mereka sendiri. Coba hadirkan dalam rumah itu satu bentuk buku bacaan sirah Nabi Muhammad SAW, lembaran demi lembaran kita bacakan pada anak-anak kita, sehingga timbul satu kecintaan pada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nak bagi tahu satu perkara yang sangat penting di sini. Umat Islam, jika dia lahir dalam keadaan Islam, dalam komuniti Islam, sebagai Islam yang diwarisi oleh ibu bapaknya, diwariskan oleh ibu bapaknya, amat jarang kalau ditanya siapakah orang yang kamu cintai, itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amat jarang, ya. Karena mereka sudah mencukupkan dirinya dengan Islam warisan itu, bahwa dia bukan masuk Islam lantaran dia kagum dengan Rasulullah, kagum dengan Tuhannya dan cinta dengan Rasulnya. Berbeza, perempuan dan tuan-tuan, kalau ada orang non-Muslim masuk kepada agama Islam, tanyakan siapakah orang yang kamu cintai, hampir dapat dipastikan lisan mereka akan mengatakan, nahnu nuhibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Seperti yang saya katakan semalam itu, siapa namanya, seorang ahli parlemen dekat Netherlands ya, yang baru masuk Islam 3 tahun ini ya. Ketika ditanya, siapakah tokoh yang kamu sangat mengagumi dan mencintainya? Dia bernama Jorem ya. Jorem. Dia mengatakan dalam hati penanya itu, mungkin dia ingin tahu siapa, dia seorang ahli parlemen, mungkin dia kagum dengan pemikir tokoh siapa-siapa begitu kan. Tetapi ternyata jawabannya tak seperti yang dijangka oleh orang yang bertanya. Jawabannya adalah, orang yang saya cintai dan orang yang saya kagumi adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang kita tanya para pemikir Islam hari ini, kalau ditanya siapa orang kamu cintai, yang murni dalam lingkungan Islam, bukan orang mu'alaf, tanya, oh iya ya, tak terfikir Muhammad ya, begitu, pakai begini, tak terfikir Muhammad ya, tak terfikir Nabi kita yang dicintai. Dia sudah fikir tokoh-tokoh terkenal dunia yang dia hafalkan dengan kata-kata mutiaranya. Allah, saya kadang-kadang dulu saya merasa kagum tahu perempuan dan tuan-tuan, kalau saya tengok ada anak muda begitu ya, kalau cakap dalam berbicara, sangat cergas dan smart berbicara, menukil pandangan si dia, Golda Meir diambil, siapa, semua tokoh-tokoh diambil semuanya dengan kefasihan bahasa. Dulu saya kagum, bestnya dia ya, literaturnya sangat tinggi. Tapi sekarang bagi saya tak ada. Bagi saya sendiri, dia cakap setinggi apapun, kalau bukan Nabi, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kalau Allah Taala fil Quran, saya macam merasa tak ada harapan sebagai generasi yang akan ditakuti oleh musuh Islam, karena mereka mengambil pandangan orang kafir. Tokoh-tokoh terkenal di kalangan non-muslim diambil kata-kata mutiara dan dijadikan sebagai satu semangat hidupnya ya. Jadi saya ibaratnya orang yang terlelap tidur dan baru sadar ya, betapa kita pada masa remaja itu habis dibuai oleh kata-kata hikmah para bujangga, kata-kata hikmah para pemikir non-muslim, kata-kata hikmah daripada seorang saintis sekian-sekian. Allah, saya dulu tuh kagum kalau orang boleh menukil dengan bahasanya, bahasa Inggrisnya diambil sekali, bahasa ininya. Tapi sekarang bagi saya, ketika mendalami tentang Quran, tentang sunnah, tentang sirah, saya merasa, iyalah, memang jahil lah saya dulu itu, walaupun masuk dalam lembaga tahfizul Quran begitu, tetap saya melihat Quran bagi saya ketika itu bukan sesuatu yang bernilai bagi saya, walaupun saya menghafal Quran ya, walaupun saya belajar hadis, macam masih belum ada rasa dalam isi. Baru ketika sudah intens dengan Quran, dengan sunnah itu baru, bodohnya aku dulu kan, begitulah. Jadi anak-anak saya pun saya coba di usia seperti ini, dia panjang sangat, tidak mikir siapa yang saya idolakan, Umi ya, saya tokohkan nih. Dia fikir tokoh-tokoh dulu, dia tak terfikir langsung Nabi Muhammad SAW. Maka saya akhirnya ketika membaca Cinta Nabi, mengikut apa yang beliau sampaikan nih, karena di sini cuma sirah saja yang dikemukakan, maka saya merujuk buku yang ditulis oleh Dr. Amani Ar-Ramadi, menanamkan iman kepada anak. Jadi poin yang kedua yang diajarkan adalah mengenai cinta Rasulullah. So dalam buku ini langkah-langkahnya dikemukakan. Kalau mencintai Allah, langkah-langkahnya bagaimana? Ikut peringkat umur. Kalau mencintai Rasulullah bagaimana? Kalau umur 0 sehingga umur 2 tahun, bagaimana cara mendekatkan anak itu pada siapa? Pada Rasulullah. Umur 3 sehingga umur 5 bagaimana? Ya, umur 6 sehingga umur 10 bagaimana? Umur 11 sehingga umur 14 bagaimana? So saya melihat umur anak saya yang kedua berapa? Saya tengok di sini. Umur anak saya yang ke satu ya, yang mau masuk 14 ini, 13 lebih ini, macam mana? Saya coba ya. Bahkan cara mendekatkan anak pada solat pun ada kaedahnya.
kata penulis ini, cobalah dari kecil biasakan anak itu kenal solat. Kalau buat janji, okey kita nanti keluar ba'da asar ya, ba'da asar. Mereka akan tanya, ba'da asar itu apa Umi? Selepas asar. Asar itu apa? Waktunya untuk solat asar. Oh, kita keluar selepas solat asar Umi ya? Iya. Jadi anak itu akan sentiasa ingat solat asar. Okey, nanti kita buat jogging ba'da subuh ya. Kita keluar nanti jogging lepas solat subuh. Jadi anak itu dah tahu, oh solat subuh itu solat yang dilakukan sebelum kita jogging pagi. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu dari kecil itu sudah menanamkan rasa cintanya anak pada solat. Itu antara kaidah lah yang dibuat oleh Dr. Amani di sini. Jadi ada 5 cara mendekatkan anak melalui peringkat umur mereka. Bagaimana mendekatkan anak pada Allah, pada Rasulullah, pada Islam, pada salat dan pada hijab, yang mengikut peringkat umur mereka dan disertai dengan testimoni-testimoni yang ketika mereka mengaplikasikan kaidah yang dituturkan oleh Dr. Amani Ar-Ramadi. Jadi buku ini, bila saya baca buku yang ini mengenai sirahnya, bagaimana cara penanamannya itu, ya saya akhirnya ambil bahagian di sini ya. Sebab saya melihat anak saya yang kecil dan anak yang saya besar tak boleh saya menggunakan metode yang sama ketika hendak mendekatkan solat pada mereka, ketika hendak mendekatkan rasa cinta pada Rasulullah pada mereka. Jadi anak-anak yang sudah matang pemikirannya, seperti anak saya yang sulung sudah masuk umur 13 ke atas tuh, saya sudah tidak lagi menggunakan sistem cerita lalu didudukkan ya. Kalau cara mencintakan anak kita supaya dekat dengan Rasulullah, cara bagaimana kita mengajak anak kita mencintai Rasulullah, kalau masih anak-anak itu kita sambil pangku anak kita, lalu kita bercerita tentang kisah kelembutan Rasulullah pada anak-anak yang suka berlari-lari, yang diusap-usap kepalanya. Itu anak-anak yang masih di bawah umur 10 tahun, 9 ke bawah itu, dia akan seronok. Dia akan seronok dengan penceritaan itu. Jadi kita cerita ikut keadaan Nabi, bagaimana dia begitu lembutnya dengan anak-anak gitu. Jadi dia seronok. Tapi kalau sudah anak kita masuk 13 tahun ke atas, tadi ya 11 ke atas itu, dia sudah mulai agak serius dalam pendekatan dialog. Ya, tentang akhlak Nabi misalnya dibincangkan. Oh, akhlak Nabi itu dermawan. Diceritakan. Jadi lain dengan anak masih kecil itu. Yang anak saya yang kecil, yang Asyas itu ya, yang 9 tahun tuh, dia masih suka duduk dekat pangkuan saya, masih suka mencium saya, masih suka memeluk saya, masih manja dengan saya. Jadi biasanya kalau saya mengajak zikir dia, mengajak apa, saya suka nak letakkan dekat pangkuan saya. Lepas saya akan buat cerita dia. Jadi dia memang seronok. Tapi yang ilkiah tidak boleh saya pangku dia dekat paha saya. Saat dia sudah masa dia berfikir yang kreatif. Jadi saya ambilkan misalnya akhlak Rasulullah yang jujur ya, misalnya saya ambil hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. So dia boleh menghafal hadis itu, dia pula boleh melihat, iya ya Rasulullah pernah menipu ya. Okey, coba tengok abang sekarang bagaimana. Malulah saya menipu. Jadi dia akan merasa bahwa nabinya itu nabi yang subhanallah bagusnya untuk dicontohi. Jadi itu kata siapa? Dr. Amani Ar-Ramadi. Jadi bagus buku ini juga sebagai satu tambahan metode. Ketika kok ini bagi saya ini konten, karena dia menelusuri jejak sirah para sahabat untuk diperbahaskan dalam tiap-tiap perbahasan, tetapi bagaimana caranya itu adalah ditunjukkan oleh Dr. Amani. Okey, baik. Cinta Nabi. Cinta Nabi ini saya beri contoh pada anak saya. Anak saya, lepas saya baca ini, sebelum saya share pada perempuan, memang saya bagi dulu. Share pada anak-anak saya. Saya ambil kisah-kisah begitu yang saya baca semuanya, dan mana yang saya ingat saya contohkan. Lepas itu saya bagi bawah tajuk. Okey, kisah ini sebetulnya menjelaskan tentang sekian tahu gitu. Jadi saya ceritakan tentang Abu Ubaidah. Sebut je Abu Ubaidah, memang anak saya yang paling kecil itu paling suka ya, kerana anak saya yang paling kecil itu dia paling suka tengok sirah dari kecil, memang suka hero ya. Jadi
Misalnya kisah Umar itu, kepemimpinan Umar itu sudah dihatamkan berkali-kali, bahkan setiap mau tidur mesti dia tak boleh tidur kalau tidak melihat kisah Umar tiap-tiap siri itu. Jadi ketika sebut Abu Ubaidah, dia akan cari buku-buku dia mana yang dia pernah baca. Jadi buku-buku sirah itu dia hafal di mana tempatnya, tokohnya di mana dia hafal. Ketika saya sebut Abu Ubaidah, dia akan cari buku, oh di sini. Sama tak penuturan Umi dan kisah yang dia baca. Sebut je misalnya siapa namanya Sa'ad, ya. Sa'ad, kadang saya keliru ya. Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ke? Sa'ad bin Mu'az ke? Dia ingat kisahnya, dia ingat ceritanya. Tapi kalau saya sokong lagi dalam buku yang baru, dia rasa macam dapat maklumat baru. Jadi si kecil ini paling suka, yang besar ini sudah mengalami fase itulah, jadi anak yang kecil itu cuma contoh abangnya saja. Jadi bila saya contohkan, saya tanya dulu, Abu Ubaidah itu siapa? Abu Ubaidah itu panglima yang dikirim oleh Umar bin Al-Khattab, Umi, untuk perang itu, yang nantinya Khalid bin Al-Walid akan dipecat oleh Khalifah Umar dan digantikan dengan Abu Ubaidah itu, yang dia diangkat sebagai gubernur dekat Syam itu, dan akhirnya dia meninggal kena wabak taun itu. Abu Ubaidah itu ompong ke tak ompong giginya? Manalah tahu Mi, dekat filem itu macam ada je giginya tak ompong pun. Betul ke? Saya kata, betul lah Umi, Abu Ubaidah itu saya tengok dekat filem Umar itu dia tidak ompong lah Mi, giginya itu ada lah. Tapi kenapa Umi tanya Umi? Tahu tak, Abu Ubaidah itu ompong. Bang, sini bang. Iya, ada apa dek? Umi kata Abu Ubaidah itu ompong bang. Betul ke bang? Ompong dia. Manalah abang tahu? Abang tahu Abu Ubaidah itu dari segi perangnya, dari segi kezuhudannya, dari segi ibadahnya. Saya tahu itu jelas dek dalam kisah Umar itu. Umi ceritalah Umi. Akhirnya saya cerita. Dalam buku inilah ceritakan, Abu Ubaidah itu adalah orang yang sangat-sangat mencintai Rasulullah. Hal ini dibuktikan bahwa satu ketika Rasulullah perang Uhud, sebut Uhud memang sukalah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu lemparan sehingga 2 rantai besi ya dekat kepalanya itu yang menutupi wajahnya itu menancap pada kedua pipinya. Ya, 2 rantai besi itu menancap ke pipinya. Abu Bakar As-Siddiq segera menghampiri Rasulullah, tapi Abu Bakar As-Siddiq melihat ada bayangan yang sangat kuat mendekati Rasulullah. Tak tahunya ketika Abu Bakar As-Siddiq sampai di depan Rasulullah, di situ sudah ada Abu Ubaidah. Ya, dan Abu Ubaidah dijamin masuk surga ya, tanpa hisab. So, Abu Ubaidah ini akhirnya meminta pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku yang mencabut rantai-rantai besi daripada wajah Rasulullah. Maka Abu Bakar pun mengizinkan Abu Ubaidah mencabut. Tahu tak puan-puan dan tuan-tuan, dengan apakah Abu Ubaidah mencabut rantai besi yang menancap pada kedua pipi baginda sallallahu alaihi wasallam? Ya. Pertama, Abu Ubaidah menggigit besi itu dengan gigi kacipnya. Digigitnya besi itu. Ketika besi itu keluar, rantai besi itu keluar dari pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan tanggalnya gigi kacipnya Abu Ubaidah. Lalu beliau meneruskan lagi dengan gigi kacipnya yang kedua untuk mencabut lagi rantai besi yang menancap pada pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dicabutnya dengan gigi kacipnya itu ketika keluar rantai besi daripada pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan tanggalnya, gugurnya gigi kacip Abu Ubaidah yang kedua. Sehingga Abu Ubaidah di sini dikatakan sebagai orang yang digelar sebagai orang ompong. Tetapi keompongan giginya itu adalah membuktikan betapa cintanya Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya ceritakan kepada anak saya, sehingga anak saya merasa ada tambahan satu informasi, bestnya Abu Ubaidah ini, kenapa Umi Abu Ubaidah sampai sanggup untuk menggigit
rantai besi itu dengan gigi gacipnya sampai akhirnya dia ompong Umi? Ya karena cintanya pada Rasulullah. Maka saya tanyakan, Aisyah cinta tak Rasulullah? Ya, dengan wajah innocent dia, tentulah dia nak kata, tentulah Umi, saya cinta pada Rasulullah. Coba buktikan cinta pada Rasulullah. Baru dia akan senyap. Umi, sudahlah Umi, tak payahlah nak kata macam itu. Ada cinta lah Umi Rasulullah itu. Tapi itulah cara kita nak mendekatkan anak kita pada Rasulullah ini. Dari kecil kita lebih memainkan peranan besar, flashcard, lain-lain sebagai kepada anak-anak kita, tanpa kita melihat bahwa daya yang paling kuat pada anak kita sebenarnya bukan mata dia, tetapi telinga dia. Andai kata kita ajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW dari kecilnya, kita dekatkan, kita pangku dia, kita bercanda pun dengan memasukkan sedikit canda-canda Nabi pada anak-anak, ya, tentulah Rasulullah ini menjadi sesuatu yang di hati anak-anak. Bila kita contohkan sayangnya Rasulullah pada anak-anak, ya, sampai dia sanggup menghentikan, ya, khutbah beliau, khutbah Jumat beliau, karena nampak ada budak kecil pakai baju merah berjalan tertatih-tatih tidak jatuh, lalu disambar Rasulullah agar tak terjatuh. Itulah cucunya. Maka kata Rasulullah, beginilah dunia itu mendatangi kita, hampir-hampir memutuskan kita daripada zikrullah. Allahu Akbar, sayangnya Rasulullah kepada anak-anak. Jadi Rasulullah itu kalau memandang anak itu pandangan penuh kasihan, tapi kita ini pandangan kita pandangan penuh target, sehingga timbul kebencian dan kemarahan, ya. Subhanallah, ini kisah Abu Ubaidah, ya. Kemudian membangun perbahasan yang ketiga adalah sisi pendidikan para sahabat adalah bagaimana beliau ini, para sahabat ini berusaha untuk membangun keyakinan terkait dengan perkara-perkara akhirat. Allahu Akbar. Bila saya melihat di sini kan kisah-kisah yang dituturkan sirah-sirah para sahabat ini, subhanallah, luar biasa. Oke, saya ceritakan pada anak saya tentang Suhaib Ar-Rumi. Seronok juga dia. Yang jelas kalau nasir-nasir sahabat ni memang suka. Okey, Mi cerita. Okey, Suhaib Ar-Rumi ini adalah salah seorang, maksudnya nak bukti kan, perempuan nak bukti betul ke bahwa sisi yang ditekankan para sahabat dalam pendidikan itu adalah membimbing generasi untuk lebih mengutamakan akhirat, perkara-perkara yang gaib yang Allah janjikan berbandingkan dunia. Betul. Okey, saya contohkan di sini, ya, melalui sirah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini, okey, mungkin sampai di sini, nanti puan-puan teruskan sendiri pembacaannya. Saya tak sampai lagi sebab kalau sampai lalu tidak ada benda yang menarik hati untuk menelusuri lagi kan sirah sahabat. Jadi saya panaskan engine saja di sinilah untuk sampai yang ketiga. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini, masya Allah, dia sanggup meninggalkan harta kekayaannya di Mekah karena untuk mengejar akhirat. Jadi Suhaib Ar-Rumi ketika dia pergi dari Mekah menuju ke Madinah, ya, menuju Rasulullah SAW, dihadang oleh kaumnya. Maka Suhaib Ar-Rumi segera naik ke bukit, ke tempat yang tinggi. Dia bawa panahnya. Ayo, siapa yang berani maju, saya akan bunuh semua dengan anak panah saya ini. Okey, kalian semua sudah tahu bahwa saya adalah pemanah yang sangat handal, sangat jitu. Siapa yang mendekat, saya akan panah. Okey, maka orang-orang Quraisy mengatakan, kami tidak akan pernah membiarkan engkau, wahai Suhaib, untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, berjumpa dengan Muhammad. Okey, maka Suhaib mengatakan, minta maaf tadi itu, kami tidak akan membiarkan kamu, wahai Suhaib, untuk pergi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah dengan membawa harta benda, ya, dengan membawa harta benda kamu. Maka Suhaib mengatakan, adakah jika aku meninggalkan harta bendaku, kalian semua akan membiarkan aku untuk menuju Madinah? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, betul, kami akan biarkan kamu untuk menuju ke Madinah, asalkan kamu bagi tahu di mana tempat simpanan harta kamu di Mekah. Maka ditunjukkanlah simpanan harta benda Suhaib Ar-Rumi kepada orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy pun membiarkan Suhaib Ar-Rumi pergi ke Madinah. Sesampainya Suhaib Ar-Rumi
dekat perkampungan Kiba. Satu perkampungan dekat area Madinah, 2 mil dari Madinah lah. Di situ Rasulullah SAW melihat kehadiran Suhaib Ar-Rumi. Rasulullah SAW berkata kepada Suhaib Ar-Rumi, beruntunglah perniagaanmu, sampai 3 kali, beruntunglah perniagaanmu, beruntunglah perniagaanmu. Bermakna Rasulullah mengatakan bahwa Suhaib Ar-Rumi telah membeli akhirat itu dengan harta bendanya yang ditinggalkan dekat Mekah. Maka anak saya yang besar beri komentar lah, Umi, berarti sesungguhnya orang-orang Quraisy ini hanya menekankan harta benda dunia. Buktinya ketika ditinggalkan harta benda itu dan ditunjukkan tempatnya, mereka melepaskan Suhaib Ar-Rumi. Berarti mereka ini bekerja bukan untuk berhala, tapi untuk harta benda. Betul kamu. Saya bilang betul. Jadi orang Quraisy, orang kafir itu orientasinya adalah harta benda, sanggup menggadaikan akhirat demi harta benda, sedangkan orang mukmin, khususnya dicontohkan di sini Suhaib Ar-Rumi, sanggup menggadaikan ya dunianya demi akhiratnya. Maka hakikat hidup itu adalah sebuah perniagaan. Maka Suhaib Ar-Rumi telah membeli akhiratnya dengan harta benda dunia. Maka harta benda dunia itu, kalau saya katakan menurut buku ini, hanyalah sebuah fata morgana. Ianya seperti cermin kosong yang memantulkan banyak warna, di mana ia tak ubah seperti angka 0 dalam bilangan ilmu hisab. Jika angka 0 diletakkan di depan, dia tidak memiliki nilai atau makna. Tapi kalau dia diletakkan di belakang nilai angka yang bernilai, maka dia akan menambahkan nilai angka tersebut. Jika 1 di belakangnya diletakkan angka 0, maka jadi 10. Jika 1 diletakkan angka 0 di depannya, maka tidak akan bernilai angka 1 itu. Maka angka 0 itulah dunia. Maka dunia itu bukan tujuan, dia hanya media yang menghantarkan kita pada sebuah tujuan. Maka jangan mencari dunia sebagai tujuan hidup kita, tapi akhirat sebagai tujuan hidup kita. Maka dunia kita cari sebagai jambatan yang menghubungkan kita dengan akhirat. Demikianlah sirah Suhaib Ar-Rumi. Oke, dan masih banyak lagi ya Allah tentang kebaktian pada ibu bapa. Ya Allah, memang saya katakan menarik buku ini dari sisi sirah, sebab dibagi tajuk pada tiap-tiap perbahasan itu. So bayangkan 20 perbahasan mengenai generasi terbaik, kita hanya mampu menjelaskan 3 sahaja. Oke? Maka saya cukupkan sampai di sini puan-puan dan tuan-tuan. Selebihnya puan-puan dan tuan-tuan carilah buku ini dan bacalah sendiri. Karena nanti kalau terkait dengan masalah ubudiyah, ya Allah menangis saya membaca kisah orang-orang yang menegakkan salat malamnya demi menjaga Rasulullah. Memang saya tidak menipu dan memang saya membaca sampai habislah 20 sisi yang ditekankan para sahabat dalam pendidikan, dan saya mencoba untuk mengaitkan dengan anak saya, dengan diri saya sendiri, dan anak saya sendiri, dan alhamdulillah buku ini mendapatkan sambutan yang baik pada anak saya, sambutan yang baik sehingga mereka minta diceritakan sirah. Maknanya bukan anak kita tak suka sirah, kita yang tak terfikir untuk belajar sirah dan membacakan lembaran demi lembaran pada anak kita. Dan bagusnya buku ini, setiap sirah itu akan ditakhrij dan diletakkan sumber rujukan, sehingga sumber primary Anda boleh cari. Kalau tak tahu bahasa Arab mungkin akan cari terjemahannya ya. Jadi buku ini saya combine dengan buku ini kaedahnya, ini kontennya. Jadi buku ini membantu juga lah dalam pendidikan menuju generasi yang terbaik. Oke, puan-puan dan tuan-tuan, itulah yang saya boleh sampaikan. Kalau puan-puan dan tuan-tuan terus membaca buku itu, puan-puan akan dapatkan bahwa apa yang pernah saya sampaikan akan dikukuhkan lagi data-datanya oleh pembacaan tersebut. Seperti saya pernah katakan kan, fokus para sahabat dalam didik anak itu adalah menekankan aspek birrul walidain. Dan saya pernah katakan bahwa birrul walidain yang paling tinggi adalah berdakwah kepada ibu bapa ketika nampak adanya kekeliruan dalam pemikiran mak ayah kita.
Ya, itu dicontohkan melalui kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu memiliki seorang ibu yang kafir dan tak suka dengan Nabi. Tapi bagaimana usaha Abu Hurairah untuk menjadikan ibunya itu masuk Islam, boleh dibaca dalam kisah itu. Dan bagaimana usaha Anda ketika melihat mak ayah Anda jauh dari Al-Quran, bagaimana usaha Anda untuk menjadi anak yang berbakti itu. Adakah nak mencukupi dari segi fisikal semata sehingga ibunda ayanda kita terkubur dalam kegelapan tanah karena tidak kita berikan pendekatan mengenai nur Allah, mengenai Al-Quran, mengenai As-Sunnah, ya kan? Jadi boleh bercermin pada kisah para sahabat di mana mereka sangat intens dalam mengajak mak ayah mereka untuk masuk Islam. Walaupun sekarang mak ayah kita sudah masuk Islam, tetapi bagaimana agar masuk Islamnya mak ayah kita itu murni pilihan mereka, bukan karena warisan daripada moyang-moyang mereka. Itu adalah bahagian daripada birrul walidain. Alhamdulillah, dah kita bincangkan sedikit ya mengenai mendidik generasi mengikut gaya para sahabat. Semoga mata hati kita terbuka untuk kehadapan bagaimana kita menjadikan saat ini rumah kita sebagai tempat ibadah kita, rumah kita sebagai tempat pendidikan kita, rumah kita sebagai tempat kita bersosial, rumah kita jadikan segala-galanya di musim pandemik ini, ya, segala-galanya. Makan di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, bersosial di rumah, ya kan? Bagaimana kita nak hidupkan sekarang rumah kita adalah benteng pertahanan terakhir umat Islam, sehingga daripada rumah yang ditutup semua itu, timbul atau muncul yang namanya tunas-tunas seperti mana ubi yang bila kita campak dalam tanah itu dia akan tumbuh tunas-tunasnya, atau benih yang kita campak dalam dasar tanah itu tumbuh tunas-tunasnya. Ya, mungkin sekarang kita macam benih ditimbun oleh kebijakan-kebijakan internasional bahwa kita dengan adanya pandemik ataupun COVID ini, kita ditimbun dalam rumah-rumah kita. Bagaimana kita jadikan rumah kita itu sebagai rumah pertahanan kita yang nantinya ketika tertimbun ini keluar benih-benih melalui generasi anak-anak kita. Mari kita manfaatkan ya masa lockdown ini, masa pandemik ini lebih intens karena kita banyak musibah. Seharusnya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi mendalami sirah para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sirah para sahabat, sehingga anak kita satu merasakan cintanya pada Allah, dua merasakan cintanya pada Rasulullah, tiga merasakan cintanya pada dinul Islam, empat merasakan cintanya pada amalan salat, dan yang kelima merasakan bahwa hidupnya segera ingin menerapkan sosial yang baik ketika dibuka lockdown nanti. Allahu Akbar. Walaupun tidak semua umat Islam boleh mengeluarkan generasi tunas yang terbaik, setidaknya jangan bergantung pada orang lain. Apa yang sudah kita buat untuk anak-anak kita, walaupun satu tunas sekalipun, andai kata tiap-tiap ibu, tiap-tiap ayah dalam tiap-tiap rumah berpikir andai kata satu tunas, tapi ternyata semua berpikir yang sama, maka akan keluar semua tunas-tunas dalam tiap-tiap rumah itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.